Oke guys, selamat menonton di channel saya Film TV yang membahas film Asia terbaik yang berisikan cewek-cewek Asia cantik dan seksi cuy. Film kali ini yang kita bahas kali ini film yang bergenre drama romance yang dari Jepang yaitu film The Elder 2020. Film yang diproduksi PPPD 355 yang berdurasi tayang 1 jam 58 menit, yang dibintangi kakak kita semua yang baik hati yaitu kakak Megjuri Fijiora cuy. Berkisah seorang wanita yang mempunyai adik perempuan. Yang dimana si adik mempunyai pasangan seorang laki-laki dan juga yang ia sukai. Dan di balik rasa bersalahnya kepada sang adik sang kakak yang juga tidak bisa menahan perasaannya. Ia pun harus merasakan dilema dan berbuat hal yang menyakiti perasaan adiknya sendiri. Apakah yang akan terjadi dengan persaudaraan dua kakak beradik ini di ending cerita? Penasaran alur cerita film ini? Siapkan kopi cemilan. Langsung aja kita ke pembahasannya cuy. Di awal kita akan diperlihatkan seorang wanita yang baru saja pulang dari kantornya. Karena baru selesai bekerja, wanita ini bernama Meguri. Megu adalah seorang wanita yatim piatu yang tinggal hanya dengan saudara perempuannya yang bernama Yuka. Saat Megu sampai di rumah, ia pun diherankan dengan adanya sepasang sepatu laki-laki. Yang ia tidak dikenalnya yang berada di dalam rumahnya itu. Melihat hal itu, Megu pun langsung bergegas mengecek rumah mencari dan memanggil-manggil adik perempuannya. Akan tetapi diceritakan tidak ada seorang pun yang menjawab akan panggilannya itu. Saat Megu mengetuk dan membuka kamar Yuka dan membuka pintu, betapa kagetnya. Megu malah memergoki adik perempuannya yang sedang dicangkul-cangkul oleh seorang pria, karena sang adik masih remaja belum dewasa sepenuhnya. Sang adik pun marah dan bilang bahwa Megu tidak boleh masuk sembarangan ke kamar pribadinya. Dan setelah meminta maaf kepada sang adik sebelum pergi, Megu malah melihat terong yang tergeletak yang menjadi supporter pertandingan adiknya itu. Saat tugas sang adik sudah selesai, itu Megu pun langsung meminta maaf atas kejadian barusan. Dan berpesan agar Yamada menjaga adik kesayangannya itu. Lalu setelah semua berkenalan, Megu pun bertanya kapan dan bagaimana Yamada dan Yuka adiknya bertemu. Yuka yang ternyata satu pekerjaan dengan Yamada, ia pun bilang kalau ia bertemu Yamada saat minum-minum di kantornya mereka. Inti permasalahan pun terjadi saat Megu diceritakan sudah lama tidak dicangkul-cangkul. Megu juga tertarik melihat Yamada. Ia malah melihatkan gunung saljunya kepada pacar adiknya itu. Keluar bola-bola salju menampakkan aslinya, Yamada pun tidak bisa menolak. Mata melirik melipir ke kiri sedikit dengan tidak hal itu Yuka yang masih bocil. Ia pun marah dan langsung pergi karena ingin masih bersama Yamada. Yamada yang sebenarnya risih dengan Yuka karena selalu cerewet dan banyak permintaan. Hal itu tidak mempengaruhi keinginannya untuk pulang ke rumah. Akan tetapi saat sampai di belakang pintu, Megu malah tiba-tiba menghampiri Yamada untuk menawarkan bola-bolanya. Yamada yang lagi-lagi melihat bola-bola bergerak cepat menggelindir-gelindir menghampirinya, meskipun terancam ketahuan dengan sisa-sisa keyakinan yang ia miliki. Yamada pun berani mengambil resiko itu. Karena tahu kalau keadaan sudah genting akibat sudah melihat bola-bola yang sudah retak dan hampir pecah. Di tempat dengan gerak cepat, Megu pun juga berhasil mengekstrimkan ikan lele yang terlihat membeku keras di peser kulkas pada saat itu. Besoknya Yamada yang tahu besoknya kalau Yuka sedang tidak berada di rumah. Karena masih merasa kentang, ia pun rela bolos kerja agar bisa menghampiri Megu, untuk memintanya bermain cangkul-cangkul. Melihat Yamada yang terlalu cupu dan merasa kasihan, Megu pun mau mengeluarkan tenaganya untuk memimpin jalannya pertandingan. Mereka pun langsung melakukan adegan cangkul-cangkul yang berdurasi tayang perdana selama 40 menit. Besoknya Yamada yang ternyata diceritakan menginap di rumah Megu dan Yuka tentu saja dengan rencana yang sudah matang. Yamada pun bersiap menunggu Yuka terlelap tidur. Untuk menghampiri Megu ke kamarnya. Melihat Yamada datang menghampirinya dengan kasih sayang seorang kakak. Megu pun lagi-lagi menerima niat baik Yamada yang ingin melanjutkan babak kedua mereka. Dua anggota pemain Rider ini terus melakukan adegan cangkul-cangkul unlimitednya. Mereka di tepi sudut ruang dan waktu dan film pun berakhir.
Saat Bamegu dan Profesor Katasuke ahli sen peralatan ninja yang sudah tidak takut lagi cangkul-cangkul di depan Yuka adiknya sendiri. Hai guys, mungkin segini aja pembahasan film hasil kali ini. Ini bagi kalian yang ingin full move-nya kalian langsung aja nonton film PPPD 355 di Google Chrome. Dari film ini kita bisa belajar sebuah komitmen takkan berjalan dengan baik jika yang satu setia sementara yang lainnya tidak. Kita sebagai laki-laki harusnya bisa belajar untuk menahan hawa nafsu dan berkomitmen dengan satu hubungan. Apabila kita tidak bisa melakukan keduanya maka beranilah sebagai laki-laki untuk mengambil keputusan. Mengakhiri hubungan sebelumnya dan tidak menyesal setelahnya. Seperti biasa saya mengucapkan kepada kalian yang sudah nonton, dan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe dulu. Biar lebih semangat lagi, menceritakan alur-alur cerita film ke channel Film TV. Terima kasih.